Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kali ini kita sampai di modul memahami pembelajar mandiri. Agar proses belajar pada keseluruhan modul ini dan modul selanjutnya lebih optimal, kami sarankan kepada Ibu dan Bapak Guru agar mencari teman bertukar pikiran tentang hasil refleksi. Luangkan waktu untuk berefleksi di antara materi. Jika diperlukan, Ibu Bapak bisa berhenti sejenak, merenungkan informasi yang didapatkan atau mengulang kembali materi yang dibutuhkan. Apakah Ibu dan Bapak Guru masih ingat tentang pengalaman belajar ketika menjadi murid? Lalu bagaimana dengan proses belajar saat ini? Untuk menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik, kita perlu senantiasa mengembangkan diri. Dalam upaya tersebut, pendidik juga adalah seorang pembelajar. Ketika melakukan kegiatan belajar, pembelajar tentunya mengharapkan hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, setiap orang memiliki regulasi seputar kondisi belajar guna mengembangkan kemandirian dalam belajar. Sebelum membahas lebih dalam, mari kita ketahui dulu apa itu regulasi diri dan bagaimana pengaruhnya dalam kegiatan belajar. Regulasi diri adalah pengaturan diri seseorang terhadap kemampuan berpikir, berperilaku, emosi, dan motivasi melalui penggunaan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekarang kita akan belajar memahami tentang pembelajar mandiri, yaitu pembelajar yang memiliki regulasi diri dan memahami dirinya dengan baik. Pembelajar mandiri mampu mengatur dirinya dan menggunakan strategi untuk mencapai tujuan belajar atau mengembangkan diri yang ingin dicapai atau sudah ditetapkan. Menurut Zimmerman, proses regulasi diri dalam kegiatan belajar dapat digambarkan dengan model siklus yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama fase pemikiran awal, kedua fase aksi, dan yang ketiga fase refleksi diri. Kemudian setelah melalui fase refleksi diri, pembelajar akan kembali melalui fase pemikiran awal ketika melanjutkan kegiatan belajar selanjutnya. Dalam diri seorang pembelajar mandiri, proses regulasi diri ketika belajar adalah siklus yang akan terus berlangsung. Fase pemikiran awal merupakan proses regulasi diri sebelum melakukan kegiatan belajar. Fase ini meliputi analisis tugas dan motivasi diri. Ibu dan Bapak Guru, subproses analisis tugas terdiri dari penetapan tujuan dan perencanaan strategi. Berikut penjelasannya. Penetapan tujuan, penetapan hasil belajar yang ingin dicapai oleh seseorang, spesifik, konkret, praktikal. Perencanaan strategi, pemilihan cara, strategi atau keterampilan yang cocok digunakan dan berguna untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan subproses yang kedua adalah motivasi diri yang menekankan pada keyakinan yang sudah dimiliki pembelajar. Dari keyakinan ini, pembelajar dapat memunculkan semangat dari mengelola motivasi selama proses belajar hingga menyelesaikan atau mencapai tujuan belajarnya. Dalam subproses ini terdapat 3 keyakinan, yaitu yang pertama, efikasi diri, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri untuk belajar atau menyelesaikan tugas. Apabila pembelajar yakin terhadap kemampuannya untuk mengatasi tugas belajar tertentu, maka motivasi dirinya akan lebih besar untuk mencapai tujuan belajar. Keyakinan kedua adalah hasil yang diharapkan, yaitu keyakinan terhadap kesuksesan tercapainya suatu tujuan belajar. Motivasi juga akan dipengaruhi oleh keyakinan pembelajar terhadap hasil yang akan diperoleh. Jika kita sudah pesimis dari awal, maka motivasi pun akan cenderung rendah. Yang ketiga, orientasi tujuan, yaitu keyakinan terhadap suatu tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Apabila pembelajar yakin bahwa tujuan belajar yang ia miliki relevan dengan tujuan pribadi dan penting untuk pengembangan dirinya, maka motivasinya akan meningkat. Selain 3 keyakinan di atas, juga terdapat
Yang keempat, ketertarikan intristik, yaitu ketertarikan khusus pada suatu tugas dibandingkan tugas yang lain, sehingga timbul motivasi untuk menyelesaikannya. Agar lebih jelas memahami fase pemikiran awal pada proses regulasi diri, mari kita lihat contoh berikut. Bu Dina, sudah paham belum tentang konsep pembelajaran yang kontekstual dan bermakna? Lumayan, Pak. Saya baru mulai belajar nih, Bu. Rencananya, saya akan mempraktekkan pembelajaran biologi yang kontekstual di kelas 2 minggu lagi. Jadi, saya harus paham dulu konsepnya. Saya punya target belajar 2 jam per hari, setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Bu Dina, ada saran tentang sumber belajarnya? Mungkin Bapak bisa mulai dari mempelajari praktik-praktik mengajar biologi yang kontekstual di internet. Baik Bu, selain mempelajari literatur dan membuat mind map tentang konsep pembelajaran kontekstual dan bermakna, saya juga berencana untuk mengikuti pelatihan mandiri yang relevan di platform Merdeka Mengajar. Oh ya, Pak Budi yakin dalam waktu 2 minggu sudah bisa memahami pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dalam biologi? Yakin Bu, saya optimis dalam 2 minggu sudah bisa memahami konsep pendekatan kontekstual. Saran saya, kalau sudah paham konsepnya, bisa langsung praktik. Misalnya, membuat modul ajar biologi berpendekatan kontekstual. Benar Bu, saya pernah melihat modul ajar biologi berpendekatan kontekstual. Menurut saya itu sangat menarik karena peserta didik diajak untuk mengaitkan materi biologi dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lagi pula, belajar tentang pendekatan kontekstual bermanfaat untuk melatih kreativitas sebagai guru. Betul Pak, kalau begitu selamat belajar. Dari contoh tadi, kita dapat lihat bahwa fase pemikiran awal penting untuk dilakukan karena persiapan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar mandiri. Selamat berproses menjadi pembelajar yang mandiri.